Halo kakak-kakak dan teman-teman, saat ini kami dari wilayah Bolmong. Kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Nikita Fermanto. Perkenalkan, nama saya Elsa Lerenjeni Faratu. Perkenalkan, nama saya Desinta Modeong. Perkenalkan, nama saya Sylvia Krisipaat. Perkenalkan, nama saya Susan Larasati Kalui. Perkenalkan, nama saya Destia Jessica Lukiman. Perkenalkan, nama saya Kristifania Abbas. Perkenalkan, nama saya Leoni Wahani. Perkenalkan, saya Aisyah Wulandari Badar. Perkenalkan, nama saya Nia Fitrianingsih. Perkenalkan, nama saya Merciana Gracia Ladoa. Perkenalkan, nama saya Salsabila Mukodompis dari Prodi Teknik Informatika Angkatan 2020. Dari Program Studi Teknik Informatika Angkatan 2020. Saya dari Prodi Teknik Informatika Angkatan 2020. Prodi Teknik Informatika Angkatan 2020. Prodi Teknik Informatika jurusan Elektro. Program Studi Teknik Informatika Angkatan 2020. Prodi Teknik Elektro Angkatan tahun 2020. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Prodi IT 2020. Prodi Teknik Informatika Angkatan 2020. Program Studi Teknik Informatika Angkatan 2020. Program Studi Informatika Angkatan 2020. Baik teman-teman, saat ini kita masuk pada pemaparan materi yang diberi tema etika berorganisasi. Pertama-tama, apa sih sebenarnya etika berorganisasi itu? Seperti yang kita ketahui bahwa etika berorganisasi merupakan sikap dan juga perilaku baik yang dilandasi oleh kejujuran dan juga keadilan serta tanggung jawab. Nah, hal-hal yang disebutkan ini sangat penting kita kembangkan dalam sebuah organisasi. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam organisasi tentunya ada banyak orang yang memiliki perbedaan pendapat. Nah, hal inilah yang perlu kita terapkan dalam sebuah organisasi, yakni etika. Dalam hal ini, lebih menekankan pada kejujuran dan juga rasa tanggung jawab, di mana ketika kita diberikan kesempatan dan tanggung jawab dalam melaksanakan organisasi, begitu pentingnya untuk kita memiliki sikap kejujuran, keadilan, dan bertanggung jawab, karena sudah diberikan kesempatan untuk mengemban suatu jabatan dalam organisasi. Nah, kita masuk pada poin yang pertama, yakni melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan lembaga dan juga ketentuan komunitas tentunya berbeda teman-teman. Sebagai contohnya, yang pertama itu, contohnya dalam mahasiswa, kita memiliki tugas mengikuti perkuliahan, membuat tugas dan kewajiban kita untuk membayar UKT. Poin kedua, yaitu tentang menjaga informasi yang bersifat rahasia. Contohnya, menjadi orang yang tidak sembarang bicara tentang rahasia yang ada di suatu organisasi yang hanya diketahui oleh beberapa pihak tertentu atau tidak diketahui oleh umum. Untuk poin ketiga yaitu melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat atau pimpinan yang berwenang. Seperti yang kita ketahui, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Sebagai contoh, misalnya dari panitia himpunan mahasiswa elektro, mereka membuat suatu webinar, maka seluruh mahasiswa wajib mengikuti webinar tersebut. Nah, dalam mengambil kebijakan atau memutuskan sesuatu, kita harus menghindari beberapa hal. Yang pertama, cara berpikir yang sempit. Yang kedua, sering berasumsi bahwa masa depan akan mengulangi masa lalu. Yang ketiga, terlalu bergantung pada pengalaman orang lain. Nah, apabila kita bisa menghindari sifat-sifat tersebut, maka kebijakan yang kita ambil akan berdampak baik atau berdampak positif bagi kegiatan yang akan kita lakukan. Poin yang keempat, tentang membangun etos kerja dan meningkatkan kinerja organisasi. Contohnya dengan cara, yang pertama, memotivasi anggota agar datang lebih awal dalam pertemuan. Yang kedua, memiliki sifat profesional di mana saja. Yang ketiga, selalu memiliki sifat positif meskipun diberikan komentar negatif. Yang keempat, memotivasi anggota untuk memiliki inisiatif yang tinggi. Dan yang kelima, memberikan apresiasi dan menghormati partisipasi anggota. Jadi, ketika membangun suatu organisasi, maka harus membawa organisasi tersebut ke arah yang lebih baik. Baik dengan meningkatkan kinerja dari organisasi tersebut,
dan harus ada kontribusi antar pengurus dan anggota. Poin yang keenam dalam etika berorganisasi adalah memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas. Contohnya, kita sebagai mahasiswa yang mengikuti berbagai macam organisasi harus memiliki kompetensi atau kemampuan dalam kita menjalankan setiap tugas yang telah menjadi kewajiban kita. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja. Tata kerja adalah suatu cara yang ditempuh untuk mengatur sebuah pekerjaan agar terlaksanakan. Prosedur pekerjaan adalah tahapan dalam tata kerja tentang bagaimana mengolah sebuah pekerjaan yang mengandung pengertian tentang apa, untuk apa, dan bagaimana pekerjaan itu harus diselesaikan. Sistem kerja adalah satu kesatuan antara tata kerja dan prosedur kerja sehingga membentuk suatu pola yang dapat dengan tepat menyelesaikan sebuah pekerjaan. Contohnya mematuhi ADRT yang telah dibuat agar terdapat kesatuan dalam organisasi tersebut. Saya akan menjelaskan sedikit tentang mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja berorganisasi. Keterkaitan antara keduanya yaitu kreativitas merupakan pengembangan ide-ide baru, sedangkan inovasi adalah proses penerapan ide-ide tersebut secara aktual ke dalam praktek. Hal ini sangat perlu dalam organisasi agar semua orang tertarik untuk bergabung dalam sebuah organisasi. Contohnya, membuat hal yang kreatif agar banyak yang tertarik dengan organisasi yang kita buat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Poin 9. Berorientasi dalam upaya peningkatan orientasi kerja adalah penyediaan informasi dasar berkenaan dengan perusahaan bagi pegawai baru, yaitu informasi yang mereka perlukan untuk melaksanakan pekerjaan secara memuaskan. Informasi dasar ini mencakup fakta-fakta seperti jam kerja, cara memperoleh kartu pengenal, cara pembayaran gaji, dan orang-orang yang akan bekerja sama dengannya. Etika bernegara dan sesama manusia. Etika merupakan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan etika adalah barometer peradaban bangsa. Suatu bangsa dikatakan peradaban tinggi ditentukan oleh bagaimana warga bangsa bertindak sesuai dengan aturan main yang telah disepakati bersama. Perilaku dan sikap taat pada aturan main memungkinkan aktivitas dan relasi antar sesama warga berjalan secara wajar, efisien, dan tanpa hambatan. Masyarakat Jawa misalnya, dituntut dan diajarkan untuk memahami benar tentang arti penting etika. Sebab etika juga sering disebut unggah-ungguh, tata krama, sopan santun, dan budi pekerti, membuatnya mampu secara baik menempatkan diri dalam pergaulan sosial, dan itu akan sangat menentukan keberhasilan dalam bermasyarakat. Begitu pula dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Etika akan menjelaskan mana tingkah laku yang baik, apa yang pantas, dan apa yang secara substansi mengandung kebaikan dan sebaliknya. Bagi bangsa timur seperti Indonesia, etika telah mendarah daging dimiliki dan di dalam kerangka penghormatan terhadap nilai kebaikan, kemanusiaan, dan keadilan kolektif. Karena itu, kita masih yakin dan percaya etika mengalir menjadi bagian dari kultur sosial dan antropologis bangsa Indonesia. Bahkan secara natural genetis, di dalam diri anak bangsa mengalir sifat-sifat luhur manusia yang pada perkembangannya dirumuskan oleh founding people dan selanjutnya disepakati sebagai dasar dan orientasi bernegara. Melalui Pancasila inilah, pendiri negara menggariskan prinsip-prinsip dasar etis bernegara yang demikian jelas dan visioner. Prinsip-prinsip dasar Pancasila yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 adalah hadir hanya sebagai intuitif dan tiba-tiba jatuh dari langit, melainkan
melainkan melewati proses penggalian mendalam. Meskipun baru dibahas dan dikemukakan dalam sidang BPUPKI menjelang Indonesia Merdeka, pemikiran mengenai prinsip-prinsip dasar berbangsa dan bernegara sebenarnya telah muncul dan dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang etika berorganisasi. Etika berorganisasi biasa disebut dengan filsafat moral, tindakan manusia, kebiasaan, cara bergaul, berperilaku yang baik, dan sopan santun. Pengertian etika sendiri adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam perilaku di masyarakat. Kemudian ada pun ciri-ciri etika, yaitu etika tetap berlaku meskipun tidak ada yang menyaksikannya. Kemudian yang kedua, etika bersifat absolut atau mutlak. Kemudian yang ketiga, etika sangat berpengaruh dengan perilaku manusia. Kemudian, pengertian organisasi. Organisasi adalah kumpulan orang untuk bekerja sama secara sistematis, terkendali, rasional, dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk digunakan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan bersama. Dari kedua pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa etika berorganisasi adalah hak dan kewajiban moral untuk berbuat baik dari seluruh anggota organisasi sesuai dengan tujuan organisasi. Kemudian ada pun peran etika dalam organisasi, yaitu yang pertama sebagai norma yang berlaku untuk setiap individu dalam organisasi tersebut. Kemudian kedua sebagai landasan pengambilan keputusan bagi ketua organisasi atau pimpinan. Kemudian yang ketiga sebagai landasan dalam pengelolaan organisasi untuk mengatur setiap aktivitas agar berjalan lancar. Etika dalam kehidupan bermasyarakat merupakan aturan perilaku dan sikap terhadap hal-hal yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Tentunya perilaku dan sikap di atas berdasarkan adat istiadat terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya dalam kehidupan masyarakat tersebut. Dalam kehidupan bermasyarakat, peran etika sangatlah penting. Yang harus diperhatikan agar peranan tersebut berjalan dengan baik adalah bagaimana kita memahami teori etika dan mempraktekannya dengan baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan hal ini, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik. Dengan etika, kita juga dapat menentukan kebenaran tentang masalah moral dan bagaimana pandangan atau tanggapan terhadap norma-norma moral yang telah menjadi aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh penerapan etika dalam kehidupan bermasyarakat antara lain, yang pertama, menjalin dan menjaga hubungan baik dengan tetangga. Yang kedua, peduli terhadap lingkungan, misalnya membersihkan halaman, selokan, dan sampah. Yang ketiga, apabila ingin menyelenggarakan acara, sebaiknya tetangga diberitahu agar tidak terganggu. Yang keempat, memberikan bantuan dan pertolongan kepada sesama. Yang kelima, bertutur kata dengan baik dan sopan. Yang keenam, membiasakan mengucapkan salam jika bertemu dengan masyarakat. Dan yang terakhir, bersikap toleransi terhadap sesama. Etika terhadap diri sendiri. Etika terhadap diri sendiri adalah etika yang berkaitan dengan kewajiban dan sikap manusia sendiri. Contohnya, menjaga kesehatan dan menambah ilmu. Berjiwa satria, tidak pernah mengenal keluh kesah. Apapun rintangan tak jadi penghalang. Maju pantang mundur, itulah semboyan. Hidup elek-elek hati, mengatasi tempat kita dibina. Hidup elek-elek hati, mengatasi tempat kita di tempat. Viva Elektro. Viva Elektro. Viva Elektro. Viva Elektro. Viva Elektro.